Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, kita bisa belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, untuk materi kelas 8 Pendidikan Agama Islam adalah tentang iman kepada kitab Allah. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana cara supaya kita bisa beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu kita harus mempercayai dan meyakini tentang kitab-kitab Allah tersebut. Kemudian membenarkan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya, dan kita senantiasa membaca, memahami, dan mempelajari isi kandungannya. Tahukah kalian bahwa wahyu Allah itu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul ada yang berupa kitab, ada yang berupa suhuf. Wahyu Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul tapi bukan merupakan pendelan kitab, namun hanya berupa lembaran-lembaran atau brosur, itulah yang disebut dengan suhuf. Sedangkan kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi tahu kan bedanya suhuf dan kitab? Abu Dzar radhiyallahu an bertanya pada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Berapa kitab yang diturunkan Allah ya Rasul?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ada 104 kitab. Antara lain diperincikan 50 suhuf, 30 suhuf, 10 suhuf, 10 suhuf. Sedangkan sisanya yaitu 4 kitab diwahyukan pada Nabi Musa berupa kitab Taurat, kemudian Nabi Daud berupa kitab Zabur, Nabi Isa berupa kitab Injil, dan Nabi Muhammad berupa kitab Al-Quran." Periodisasi kitab-kitab. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Sedangkan kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Dalam kurun waktu 22 tahun. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Diperuntukkan untuk kaum Bani Israel dan berbahasa Ibrani. Kitab Taurat disebut dengan The Ten Commandments atau 10 firman Tuhan. Ini adalah isi dari kitab Taurat yang berjumlah 10. Silahkan anak-anak dilihat, diperhatikan dengan benar, dengan seksama. Kitab berikutnya adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur atau yang dikenal dengan Mazmur berisi kumpulan pujian yang diperuntukkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu, kitab Zabur berisi dzikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Kitab berikutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diperuntukkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil tersebut berisi beberapa ajaran pokok yang diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Selanjutnya adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-7 Masehi dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ajaran pokok. Di antaranya adalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh atau sejarah. Al-Quran adalah kitab penutup, pelengkap, dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dari situ
Alhamdulillah, kita sudah bisa membahas beberapa kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Nah, kenapa kita harus mempelajari bab ini? Karena ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan jika kita mempelajarinya. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yang ketiga adalah kita akan terdorong untuk meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita bisa mencari ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya dengan cara mempelajari isi kandungan dari Al-Quran. Dan yang terakhir adalah bisa memperkuat keyakinan dan keimanan kita akan kehadiran Nabi Muhammad sebagai seorang utusan untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia agar bisa bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Itulah tadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat atas pembelajaran tadi. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.